I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Arya Ibrahima, NPM 5021262. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari analisis kebutuhan pembelajaran IPS di SD terhadap muatan P5. Baiklah, untuk materi yang pertama adalah tujuan kurikulum 2013, yaitu PPK. Yang pertama yaitu fokus pada kompetensi kurikulum 2013 atau PPK bertujuan untuk mengembangkan kompetensi siswa termasuk pengetahuan karena keterampilan dan sikap positif. Nah, yang kedua yaitu pengembangan pribadi, yaitu mendorong perkembangan pribadi siswa termasuk kepemimpinan, kreativitas, dan juga etika. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran di sekolah sesuai dengan standar pendidikan nasional. Untuk materi yang kedua yaitu adalah tujuan implementasi kurikulum Merdeka P5. Nah, yang pertama yaitu integrasi nilai. Kurikulum Merdeka atau P5 bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan. Nah, yang kedua yaitu mendorong karakter, yaitu mendorong perkembangan karakter seperti positif siswa, seperti disiplin, tanggung jawab, dan toleransi. Nah, yang ketiga adalah referensi dengan kehidupan, yaitu menyelarakan pendidikan dengan kebutuhan dunia nyata dan memberikan keterampilan yang berguna dan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi berikutnya yaitu implementasi bersama PPK dan P5. Nah, yang pertama yaitu integrasi optimal. Nah, implementasi bersama PPK dan P5 dapat menciptakan perbandingan yang lebih holistik dan mengembangkan pengembangan kompetensi dengan pengetahuan karakter dan nilai-nilai moral. Nah, yang kedua yaitu peran sekolah dan guru. Nah, yaitu sekolah dan guru memiliki peran penting dalam menerapkan PPK dan P5 dengan aktivitas memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang seimbang. Nah, yang ketiga yaitu peningkatan pendekatan nasional, yaitu implementasi bersama PPK dan P5 diharapkan akan berkontribusi pada perlengkapan kualitas pendidikan nasional dan persiapan siswa untuk masa depan dengan yang lebih baik. Nah, untuk materi yang berikutnya yaitu kegiatan atau strategi pembelajaran yang dapat mendukung integrasi PPK, K13, dan P5 IKM dalam konteks pembelajaran IPS di SD. Nah, yang pertama adalah pengenalan materi, yaitu guru memulai dengan menjelaskan konsep dasar dalam mata pelajaran IPS, misalnya sejarah suatu daerah atau peristiwa penting di negara tersebut. Nah, yang kedua yaitu pengembangan kompetensi, yaitu guru membimbing siswa menjadi kelompok-kelompok kecil dan memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk melakukan penelitian tentang penelitian tersebut. Nah, yang ketiga yaitu integrasi nilai-nilai moral. Nah, selama penelitian guru memastikan bahwa siswa memahami nilai-nilai moral yang relevan dengan topik seperti nilai-nilai toleransi, menghormati, dan keragaman budaya yang mewarisi kebudayaan Indonesia. Nah, hambatan pembelajaran IPS SD. Dalam analisis hambatan pembelajaran IPS di SD terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Nah, faktor-faktor ini ada 3. Yang pertama yaitu keterlambatan waktu pembelajaran yang terbatas di SD menjadi salah satu hambatan dalam pembelajaran IPS. Nah, yang kedua yaitu kurangnya sumber daya. Nah, kurangnya sumber daya seperti buku, perangkat audio, visual, dan fasilitas laboratorium dengan menjadi hambatan dalam pembelajaran IPS di SD. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran yang tutoritas. Pembelajaran IPS di SD cenderung bersifat teoritas dan kurang menekankan pada pembelajaran yang praktis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Di materi yang terakhir yaitu kebutuhan pembelajaran IPS SD. Nah, yang pertama yaitu
pendekatan pembelajaran yang aktif, yaitu siswa membutuhkan pendekatan pembelajaran yang aktif dalam berpusat pada siswa. Nah, yang kedua yaitu menggunakan sumber daya multimedia. Siswa membutuhkan akses sumber daya multimedia seperti video, gambar, dan presentasi. Nah, untuk memperkaya pembelajaran IPS. Nah, yang ketiga yaitu kolaborasi dan diskusi. Siswa perlu diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman sekelas dalam pembelajaran IPS. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah satu kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.